video opening. Perkenalkan, nama saya adalah Sabita Aribasnya Amjinan dengan NIM 2311200101. Tugas ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu berupa video case-based learning dari mata kuliah biologi molekuler. Dan video ini saya persembahkan untuk kalian dan selamat menonton. DNA DME kepada E. coli atau Escherichia coli. Oke, poin pembahasan di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada mutagen, dan yang ketiga ada repair. Oke, poin pembahasan pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini saya membagi menjadi 2, yaitu ada definisi dari Escherichia coli atau E. coli dan juga definisi dari mutasi. Nah, yang pertama ada definisi dari Escherichia coli. Nah, Escherichia coli merupakan bakteri berbentuk batang bersifat gram-negatif, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan merupakan flora alami pada usus mamalia. E. coli atau Escherichia coli pada umumnya adalah bakteri yang hidup pada usus manusia maupun hewan. Nah, E. coli ini di dalam usus manusia ini berfungsi untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Bakteri ini pada umumnya tidak berbahaya, namun ada beberapa jenis E. coli yang menghasilkan racun yang menyebabkan diare parah. Oke, yang kedua ada definisi dari mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen yang disebut dengan mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Nah, mutasi dapat disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetik saat pembelahan sel oleh radiasi, bahan kimia atau mutagen, virus, atau dapat terjadi selama proses meiosis. Oke, poin pembahasan yang kedua adalah mutagen. Nah, mutagen sendiri di sini adalah zat atau agen yang menyebabkan perubahan genetik atau mutasi pada materi genetik seperti DNA atau RNA. Nah, mutagen terbagi menjadi 3, yaitu ada mutagen bahan kimia, mutagen bahan fisika, atau mutagen bahan biologi. Nah, kita akan lebih spesifik membahas pada mutagen bahan kimia atau mutagen kimia. Contoh dari mutagen bahan kimia atau mutagen kimia adalah kolkisin dan juga zat digitonin. Nah, kolkisin adalah zat yang menghalangi terbentuknya benang-benang spindle pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Nah, selain kolkisin dan juga zat digitonin, ada juga contoh-contoh lain bahan kimia yang bisa mengakibatkan mutagen seperti asam nitrat, hidroksilamin, brom urasil, peroksida, dan akridin oranye. Nah, mutagen kimia ini dapat menyebabkan mutasi karena bentuknya yang menyerupai basa nitrogen dan dapat menyisipkan di antara basa nitrogen pada DNA. Jadi, mutagen ini dapat menyisipkan bahan kimianya di antara basa nitrogen pada DNA. Nah, oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah apa sih yang terjadi setelah E. coli ini terpapar dengan mutagen kimia seperti bahan kimia tadi. Yaitu yang pertama terjadi gangguan pembelahan sel. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahan kimia kolkisin ini kan dia zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindle. Nah, yang setelah E. coli terpapar dengan itu, jadinya itu kolkisin menghambat pembentukan benang spindle yang berfungsi untuk memisahkan kromosom selama pembelahan sel, yang mengakibatkan kromosom E. coli tidak dapat terpisah dengan benar saat sel membelah. Nah, hal ini yang menyebabkan sel-sel baru memiliki jumlah kromosom yang tidak normal. Nah, yang kedua itu mengalami mutasi adaptif. Apa sih mutasi adaptif itu? Mutasi adaptif adalah perubahan genetik yang terjadi pada organisme yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian yang ketiga ada mengalami perubahan morfologi sel. Yang keempat ada menghasilkan ekspresi gen khusus. Nah, kemudian ada implikasi yang terjadi. Nah,
Implikasi yang terjadi saya bagi di sini menjadi dua, yaitu mutasi substitusi basa dan juga perubahan genotip. Nah, mutasi substitusi basa pada gen type A pada Escherichia coli atau E. coli ini dapat menyebabkan resistensi terhadap antibiotik seperti time to prime. Mutasi ini terjadi akibat perubahan dalam urutan nukleotida yang merupakan blok penyusun DNA. Ketika satu basa nukleotida diganti dengan basa lain, hal ini dapat mempengaruhi fungsi gen yang bersangkutan. Dalam hal ini, gen type A yang berperan dalam sintesis asam folat. Nah, kemudian masuk ke perubahan pada genotip. Dengan adanya perubahan pada genotip, individu E. coli dapat menunjukkan perubahan sifat fenotip seperti kemampuan untuk bertahan hidup di hadapan antibiotik yang sebelumnya efektif untuk membunuhnya. Nah, proses mutasi ini sering dipicu oleh agen-agen tertentu yang disebut dengan mutagen. Nah, individu yang mengalami perubahan ini akan menunjukkan sifat yang baru akibat mutasi yang disignal sebagai mutan. Dengan demikian, mutasi pada gen type A tidak hanya mengubah struktur genetik E. coli-nya saja, tetapi juga memberikan keuntungan selektif yang memungkinkan bakteri ini untuk bertahan hidup dalam kondisi yang merugikan. Oke, yang terakhir kita masuk ke pembahasan di repair. Nah, repair yang digunakan pada bahan kimia itu biasanya menggunakan nucleotide excitation repair. Apa sih nucleotide excitation repair itu? Proses yang melibatkan nucleotide excitation repair atau pemotongan nukleotida ini adalah proses yang melibatkan pemotongan segmen DNA yang mengalami kerusakan. Kerusakan ini khususnya disebabkan oleh ultraviolet atau bahan kimia. Kerusakan ini seringkali menghasilkan kesalahan seperti dimerpyrimidin, di mana dua basa timin yang bersebelahan terikat satu sama lain, di mana di dalam Escherichia coli atau E. coli terdapat protein-protein khusus yang berperan dalam proses perbaikan DNA ini, yaitu seperti UVRA, UVRB, dan UVRG. Nah, setelah protein-protein ini mengenali adanya kesalahan, mereka akan menghilang atau memotong nukleotida yang rusak sehingga meninggalkan kekosongan pada untai DNA untuk mengisi kekosongan ini. Enzim RNA polimerase akan menambahkan nukleotida baru yang sesuai dengan bantuan DNA ligase yang berfungsi untuk menyambung segmen-segmen DNA tersebut. Nah, proses ini itu sangat penting untuk memastikan integritas dan stabilitas DNA, serta dapat mencegah mutasi yang dapat mengakibatkan hal fatal bagi sel tersebut. Jadi, ini adalah salah satu solusi untuk repair atau sebuah nucleotide excitation repair. Sumber yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan dua sumber buku, yaitu yang pertama menggunakan buku esai Patogenitas, Analisis dan Kajian Risiko dari Winiati Prahayu, Siti Nurjanah, dan Emma Kumalasari, dan juga buku dari Munawir M tentang modul pembelajaran SMA Biologi kelas 12 Mutasi pada Makhluk Hidup. Sekian dari video saya dan terima kasih.